di sebuah kegelapan pasti ada terangnya gitu loh. Berarti kita tahu ada temen yang kayak gini, yang kelakuannya nggak benar. Kita nggak terjerumus lagi sama teman-teman yang kayak gini nih. Gue yang dari Jakarta ke Bandung, mencoba datang ke Bandung aja bisa gitu. Kenapa? Gue gituin kan. Aku sebenarnya ngerokok. Lah. Oh, dan Ngapain itu gue juga dia? bukan teman, gue bukan teman dia baru 1 bulan loh. Itu kayaknya udah tahun kedua waktu itu gue kuliah. Lo ngerokok dari kapan? Udah lama banget sih, udah dari zaman dia sekolah, dari zaman aku sekolah kata dia. Aku tahu kamu gak suka kalau ada yang ngerokok, jadi makanya aku selalu sembunyi dari kamu. Dia sampai sembunyi dari gue. Gue kayak Sampai gitu. segitunya ya. Oh, wow. Iya, padahal sebenarnya biasa aja ya kan. Kalau lu Green nggak apa-apa kan kalau dia ngerokok Ya. gitu, tapi Ya kalau ngerokok selama dia nggak ngajak gue, nggak ganggu Iya gue kan? dan ngasapnya ganggu gue ya udah. Terus oh gitu. Iya, aku tahu kamu nggak suka sama orang yang ngerokok dan kamu nggak mau ngerokok. Jadi aku selalu sembunyi selama ini sama kamu udah gituin. Oh, ya udah, ya terserah lo mau ngerokok atau nggak. Tapi gue ingetin aja, ngerokok tuh nggak bagus untuk kesehatan lo. Ingat aja sama umur, jangan lo ngerokok terus, ntar nggak bagus kesehatan lo di umurnya. Iya, aku akan jarang-jarang kok ngerokok. Dia bahkan ngomong gitu dia. Jadinya, ya gue sama berteman sama dia, gue tuh bisa hitung. Gue udah berteman sama dia tuh dari gue kuliah, berarti udah 14 tahun ya. Gue bisa ngitung pakai jari tangan gue berapa kali dia ngerokok depan gue. Oh. Dia sampai segitunya sama gue aja sampai gue tuh inget banget sekarang karena lucu banget waktu pengakuan tuh dia kayak melakukan kesalahan yang berat sama gue karena dia mau izin ngerokok karena udah nggak tahan dia jadinya melakukan pengakuan dulu dan dia minta maaf sama gue karena dia ngerokok. Berarti prinsip itu benar-benar kuat banget ya. Iya, betul. Mempertahankan kita dan justru malah kalau prinsip kita kuat, malah orang lain juga ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan jadi nggak enak sama kita gitu. Kayak ceritanya Green sama Arnold juga kan, jadinya lu dibela kan Arnold, karena lu megang prinsip lu, gue nggak mau gitu kan. Ini gue gitu. Berarti prinsip itu penting banget buat pertemanan ya. Kalau emang temenan sih mereka kan menghargai apa yang kita punya ya, apa prinsip kita sendiri. Tapi ini ya, fun fact ya, dari ceritanya Green tadi tuh sebenarnya ini gue pernah alamin. Jadi gini, gue pernah ya lagi nongkrong, pasti nongkrong di mana aja lah. Habis itu yang lain ngerokok kan, sembur sana, sembur sini, sembur depan muka gitu asap rokoknya. Sampai pada satu momen gue bilang, jangan sembur sembarangan lah, gituin kan. Iya. Pada akhirnya orang-orang yang ngerokok ini, kalau lagi nongkrong sekarang nih, nongkrong sama gue, mereka tuh langsung semburnya jauhin dari muka. Jadi misalnya lawan gue arah di sini, iya lawan arah. Kalau bisa ya? lawan arah angin gitu. Kalau bisa ya pokoknya nggak kena gue lah. Ya, pokoknya kayak misalnya gue lagi di sebelah kanan, semburnya ke kiri. Habis itu kalau gue di kiri, semburnya ke kanan. Paling gampang ya kayak sembur ke bawah gitu atau ke belakang badan dia apa segala macam biar nggak kena gue. Jadi gue mikir tuh pada akhirnya pertama-tama kita cari gitu loh kenyamanannya. Tapi lama-lama kayak mereka yang nyediain karpet merahnya berteman sama kita gitu loh. Itu jadi keuntungan tersendiri sih sebenarnya. Asal kitanya juga berani ngomong kalau kita emang kita tuh nggak suka dengan hal itu, kan nggak suka dan kita nggak melakukan hal itu, prinsip lah. Betul. Nah, ya itu jadi privilege kita sendiri, buat kita sendiri. Kayak misalnya lu disediain karpet merah, lu datang ke tongkrongan tapi suasana yang jadi ngebikin kita lebih nyaman gitu loh. Itu artinya dia respect sama gue juga akan semakin respect sama dia gitu. Balik lagi yang gue bilang di sebuah kegelapan pasti ada terangnya gitu loh. Kalau nggak kita yang bikin sendiri terangnya, siapa lagi gitu loh. Betul, setuju. Paling enggak ya, itu sama kayak gini, prinsip lu, aduh gue nggak bisa lewat sini nih, ini udah buntu nih. Eyalah, jalan keluar dari jalan buntu adalah lu muter balik. Jalan masuk itu jalan keluarnya. Itu sama aja kayak gitu. Iya. Intinya sih kita punya prinsip sama diri sendiri, jangan coba-coba. Karena kalau misalnya kita udah coba, misalnya ditawarin nih ngerokok, terus kita mau coba,
Udah deh, dari situ biarpun kita cuma coba sekali sedikit aja, mereka tuh akan tahu, nih anak ternyata mau. Akhirnya mereka nggak menghargai kita untuk seterusnya, biarpun kita akan menolak gitu. Iya. Jadi mendingan dari Itu awal good lo udah point. bilang enggak sama apapun itu. Gitu sih, kalau pengalaman gue juga gitu, Nol. Sama Iya, iya. yang gue alamin. Kalau gue ngebayangin gue jadi temen lo, tapi gue perokok gitu dan lo enggak, gue di mata gue lo pasti nggak asik lo. Tapi kan lo mempertahankan prinsip, cuman lo masih bisa berteman sama gue gitu. Nah itu rahasia senjata lo apa tuh? Apa biar lo tetap gue terima gitu? Jadi yang bikin prinsip gue sebenarnya ya itu kayak apa ya? Gue kayak Maksudnya rahasia lo tetap deket sama mereka, even lo mempertahankan prinsip. Berarti gini loh. mereka temenan sama lo bukan ini, bukan karena supaya bisa bareng-bareng, tapi emang ada hal yang dia sukain dari diri lo, betul nggak, Nol? Nah mungkin Bisa. jadi. Jadi gini, gue itu kenapa suka berteman. Jadi gue kasih tahu alasan kenapa gue suka berteman. You know, gue anak tunggal. Tapi keuntungan yang gue dapat dari orang tua gue adalah gue bebas bergaul dengan siapa aja, tapi di bawah kontrol. Jadi kayak misalnya ini kayak provinsi Yogyakarta lah, lo bebas bikin piloks di mana aja, tapi asal gambarnya bagus dan ada manfaatnya gitu loh. Jadi kayak misalnya nggak salah-salan. Nah, gue itu dari SD juga selain berteman dengan orang-orang Jaka, gue itu berteman dengan anak-anak sekitar rumah gue, yang dimana anak itu adalah rata-rata kan anak-anak Betawi, main bola bareng, apa segala macam bareng. Jadi kayak balik lagi, yang gue dapat mereka nggak memaksa, kita nggak sama-sama memaksakan keinginan kita gitu loh. Sebenarnya ya, jadi kayak misalnya gini, jangan lu bikin jadi pertemanan lu jadi kayak ada maunya gitu. Ya, betul. Gue setuju dengan sih friends with benefit, sangat setuju gue. Bukan dari arti film yang ada ya, tapi dalam arti gini, semua temen tuh buat gue mendatangkan keuntungan. Bahkan temen yang buruk pun, yang bikin kita kecewa dan nggak suka aja, itu bisa mendatangkan keuntungan. Keuntungannya apa coba? Berarti kita tahu ada temen yang kayak gini, yang kelakuannya nggak benar. Kita nggak terjerumus lagi sama teman-teman yang kayak gini nih. Jadi setiap temen tuh buat gua adalah yang mendatangkan keberuntungan. Lo nggak tahu sebodoh apapun orang, se gila apapun orang, sebobrok apapun orang, lo nggak tahu masa depannya. Siapa tahu orang yang paling bodoh itu adalah orang yang ngasih kita, contohnya gawean, pinjeman kalau kita nggak punya duit gitu. Karena gue sendiri gini, pernah nggak sih lo ngerasa nggak dihargain gitu? Sesimpel ini loh, sesimpel nggak dihargain jadi siswa, terus ditunjuk, lu nggak lulus, lu nggak lulus, lu nggak lulus, lu nggak lulus. Ditunjuk gitu. Nah, gue nggak pernah ngelihat anak-anak tongkrongan gue ini yang kelakuannya aneh-aneh ini, satu malam berdoanya kusuk banget. Ya Tuhan, begini. Saya janji akan begini. Ya, gue nggak tahu ditepatin apa enggak. Cuman ya puji Tuhannya waktu pas UAT, anak-anak yang belangsak ini bisa lulus semua gitu loh. Bisa apa namanya lewat UAN semua gitu. Nah itu yang gue bisa lihat. Jadi kayak misalnya nggak usah lah ya milih-milih teman, oke lah. Maksudnya kayak misalnya sekarang memang benar kita apa namanya, kita sekarang akan ya balik lagi ke circle tadi. Lo akan semakin lama akan semakin cari teman yang sefrekuensi lo. Cuman yang di belakang-belakang ini kan masih ada gitu loh. Belum tentu yang sefrekuensi ini ngasih benefit juga ke kita gitu loh. Ya, betul. Ya kan? Maksudnya jangan sampai yang kita udah sefrekuensi ya kita akan merubah itu jadi ke sahabat gitu. Akan lebih dalam lagi apa Ya, segala macam. pertemanannya. Tapi yang di belakang ini lo harus tetap jadi teman lu gitu. Nggak bisa lu lupain gitu. Gue pernah dilarang temenan sama beberapa orang ya. Gue nggak sebut siapa aja. Ya teman-teman gue pernah ngelarang. Ada beberapa orang keluarga juga ngelarang. Cuman gue nggak bisa. Gue nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Cuman
Kalau mungkin gua nggak enakan sama orang lain, gua akan mencoba untuk diam. Kalau gua nggak udah nggak sefrekuensi ya, gua akan mencoba untuk diam. Dalam arti gue itu sebenarnya orangnya temperamen juga. Mmm, gue itu tipikal orang yang sendiri tapi kalian tahulah ada satu momen, gue itu ya kok gue gagap ya ngomongnya. Cuman jadinya gue orang yang temperamen jadi bisa berubah berubah yang drastis gitu, tapi gue nggak mau seperti itu kalau gue ya. Makanya gue lebih memilih untuk diam, bukan berarti gue diam untuk gue menyerah, tapi gue lebih diam untuk menahan emosi gue sendiri. Ya. Itu sebenarnya. Jadi kayak Mm. gue nggak pernah menjauhi tongkrongan ya kalau buat gue, tapi sejauh ini kalau misalnya ada beberapa teman-teman gue yang jauh dari gue, ini ada beberapa ya, itu bukan gue yang menjauhi mereka, tapi rata-rata mereka yang ngejauhin gue. Bukan ini ya, sok narsis apa enggak. Gue selalu ngerasa kalau lu datang sama gue lagi, gue akan selalu senyum sama lu. Jadi gini, kayak misalnya lu di kantor, lu sama bos lu. Di kantor sama bos, ya mungkin akan Profesional. profesional. Iya, ya kan? Atau di organisasi lu presiden gua atau lu seksi disiplin gua contohnya. Tapi begitu di luar itu, lu temenan sama gua akan say hi juga, gua akan senyum juga sama lu, gitu loh. Itu ya Ya. yang gua coba Intinya sih, kali. ini bisa dibilang bakat sih, Not, yang tadi balik lagi ke awal kan, kalau misalnya berteman lo bakat, karena nggak semua orang bisa mau welcoming dengan segala jenis orang untuk berteman. Ada aja yang dia lebih menghindari orang-orang yang seperti itu, teman-teman yang seperti itu. Untuk ya mungkin ada juga yang ya gue sadar diri nih, misalnya gue tahu kalau misalnya gue nggak bisa, gue takut kalau misalnya gue akan ikut-ikutan. Jadi mending gue nggak temenan sama orang-orang yang seperti itu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bakat sih lo, Nok, bisa dibilang. Lo Iya, mau berteman dengan soalnya siapa aja. kalau gue pengalaman, gue tuh dari kecil, dari TK itu sampai kuliah kan gue apa ya, sekolahnya tuh nggak di luar gitu, gue di advent terus gitu. Jadi gue tuh lebih ke memilih temen gitu. Jadi kalau misalkan temen gue itu ya cocok sama gue, ya udah gue temenin. Tapi kalau misalkan temennya itu gue lihat nggak cocok, ya kalau nggak cocok di gue sih ya inilah yang Jadi lo lebih yang baik beda, menghindari ya. ya yang beda ya gitu kan. Nah gue mendingan menghindar gue gitu. Mungkin karena beda juga ya, karena kan kalau cewek kan lebih temannya lebih milih-milih, lebih picky. Kalau gue kan karena emang gue bukan di dunia advent perkuliahannya, jadi ya teman gue emang itu. Pengalaman lo banyak gitu, jadi lo bisa Iya. melatih gitu. Sedangkan kan gue ya gue nggak gitu, gue milih. Jadi gue nggak ada pengalaman buat Ya beda sama cowok ya. Iya, tapi ya itu sendiri. Jadi kayak misalnya kalau untuk ngomongin masalah tarik menarik jiwa, gue pun akan dalam hati gue tuh agak miris karena ada beberapa teman gue yang akhirnya pindah Tarik. dari ya yang akhirnya jiwa tarik gitu loh. Ada beberapa teman gue yang jiwa tarik. Cuman ya jangan sampai itu juga yang kayak melihat dia langsung negatif dan lu nggak mau temenan sama dia. Iya, Enggak tetap gitu. harus ditemanin. Karena ada teman gue yang ngundang ke nikahan waktu pas di Bandung. Di nikahan itu dia sedih gitu. Kayak misalnya gue udah sengaja bikin malam minggu acaranya. Acaranya itu malam minggu supaya yang orang-orang Advent itu yang gue kenal petinggi-petinggi terus teman-teman gue bisa datang. Ternyata yang orang Advent datang tuh cuman hitungan jari tangan ya, di bawah 10 gitu. Gue ngeliat nih sampai segininya banget kah? Gara-gara dia pindah terus lu nggak mau, gue nggak tahu kesibukan malam minggu apa sih gitu loh dalam hati gue ya. Kalau jarak mungkin oke, tapi kalau yang udah satu kota ya lu coba datang lah. Gue yang dari Jakarta mencoba datang ke Bandung aja bisa gitu loh. Ini yang Jangan udah malah dijauhi ya. iya gitu. Buat gue begitu. Terus tapi gini, pernah nggak lu terpikir di ayat Alkitab kan ada tuh yang tunjukkanlah siapa temanmu maka gue akan tahu diri lu siapa ya kan ya, dalam bahasa slangnya gitu. Iya. Jangan kita kalau gue sendiri bisa nggak kita menempatkan itu bukan ke diri kita, tapi bisa nggak kita menempatkan itu
waktu orang lain ngomong kayak gitu, tunjukkanlah siapa temanmu, maka gue akan tahu siapa kamu gitu loh. Ketika orang lain ngomong gitu, terus ada nama teman-temannya disebut, yang maksudnya bisa ngerubah dia, dan ada, let's say lah, bukan narsis ya, ada nama kita disebut, ada nama Vera, ada nama Green disebut, ya itu kan juga jadi ini ke kita sendiri gitu loh. Itu salah satu hal yang gue bisa kasih kalau misalnya em, yang tadi, lu nggak tahu masa depan orang. Kalau ketika masa depan orang itu baik, terus tapi lu tetap kontek-kontekan sama dia, kita nggak tahu dia berubah baik gara-gara siapa, kita nggak tahu, bisa jadi itu gara-gara orang lain, bisa jadi itu gara-gara kita. Tapi begitu kita ditanya, siapa temen lu yang bisa ngerubah lu, yang bisa melihat sosok lu sekarang yang kayak gini, yang baik kayak gini, terus tiba-tiba ada nama nama kita, ya kita nggak tahu gitu loh. Iya, betul. Ya jadi ya buat gua stop ini sih, kalau gue sendiri ya, temenan aja lah. Ya. Ya. Selama tapi kitanya juga harus punya prinsip sendiri dan kita Harus berani jaga bilang enggak. benar. Betul, Harus betul, jaga betul. prinsip. Ya, gue juga ya dengan gue kayak gini, dan mereka tuh teman-teman gue kalau misalnya mau ngajak ketemu, mereka tuh udah langsung tahu jadwalnya. Dan hari Sabtu, Green nggak bisa, hari Minggu atau nggak Betul. tanggal merah, mereka langsung otomatis bikin gitu. Jadinya gue sama teman gue selalu ngumpul setelah hari Sabat, mereka selalu tahu. Jadi karena emang udah gue selalu bilang nggak mau, kalau misalnya mereka tanya hari Sabtu aja kan, karena biasanya orang tuh lebih suka ngumpul tuh hari Sabtu, karena besoknya hari Minggu masih Iya, bisa istirahat kan. betul. Tapi kalau mereka sama gue, mereka bilang hari Minggu aja, Green nggak bisa, selalu jawabnya gitu. Jadinya kita ngatur waktu gitu. Benar. Berarti prinsip itu benar-benar sangat mempengaruhi ya. Ya, tapi ya dengan harus mempunyai fondasi itu juga yang tadi Arnold bilang. Benar. Karena prinsip itu nggak bisa langsung otomatis kuat kan, pasti harus dilatih Betul. juga kan. Harus ada fondasinya. Ya fondasinya itu dari mana? Dari keluarga, dari sekolah, dari gereja. Nah, itu dia Iya, tuh. iya. Penting itu. Yang pasti keluarga sih. Iya, betul. Benar-benar. Kayak gitu jadinya. Nah, Nob, Hmm? apakah nih lo punya pesan-pesan untuk yang mendengarkan, untuk utamanya untuk anak-anak muda yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau yang lagi dunia kerja, untuk mengenai pertemanan? Yang pertama, ini ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama balik lagi, kalau bisa mencobalah untuk berteman dengan siapa aja. Nggak akan merugikan kok. Walaupun merugikan, kita udah tahu, wah ini arah-arahnya akan merugikan nih. Ya udah, lu pelan-pelan mundur aja, nggak ada masalah. Cuman bukan berarti lu nggak mau say hi sama dia. Ya, maksudnya mencoba aja. Kalau memang namanya mencoba kan, kalau ya bisa yang lanjut, kalau nggak bisa ya udah gitu. Iya. Gitu. Jangan sampai kalian sama sekali nggak pernah mau tegur orang ini, bisa ya balik lagi. Ini lu nggak tahu masa depan orang ini jadinya kayak gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, friends with benefit yang tadi gue bilang. Setiap orang tuh mempunyai keuntungan berteman itu. Balik Dengan lagi, hal positif ya, tapi ya. walaupun hal negatif itu akan jadi hal positif gitu loh. Kayak misalnya, gue misalnya nih, gue tukang nyolong, ya kan? Wah, jangan jangan sampai ini nih, gue maksudnya, oh dia tukang nyolong ya. Ya berarti pertemanan antara lu sama dia, atau lu dihianatin contohnya. Berarti lu udah tahu nih karakter temen lu ini pengkhianat atau nusuk lu dari belakang. Ya udah, lu pelan-pelan mundur aja. Itu benefit lo buat kita. Jangan sampai mikir itu kerugian doang gitu. Betul. Itu benefit juga buat kita. Jadi kita tahu karakter orang masing-masing kayak gimana. Dan jangan sampai jangan sampai kita sendiri menyuruh orang, apa namanya, jangan temenan sama inilah, jangan temenan sama itu, biarkan orang menilai masing-masing. Karena nggak semua orang di mata orang akan mempunyai nilai yang sama, nggak semua. Itu yang kedua, friends with benefit. Yang ketiga buat gue adalah, balik lagi, lu punya basic, lu punya dasarnya Fondasi. pertemanan lo sebenarnya kayak gimana. Di luar orang-orang itu, yang entah itu pengedar narkoba yang tadi gue bilang, ataupun yang peminum apa segala macam, itu yang tadi gue bilang, yang negatif-negatif. Basic gue tuh balik lagi, temenan di gereja sama di sekolah Jaka Sampurna itulah makanya 6 tahun gue temenan sama mereka, walaupun yang itu yang SD ya. Tapi begitu yang sama yang gereja kan, ya bilang lah, gue dengan teman-teman gue yang seumuran kan, gile, udah dari orok bareng,
setiap hari Sabat ketemu, terus yang Habis didengar gereja waktu pas masih ketemu lagi. iya, habis itu Hari Minggu apa olahraga namanya? bareng. Hari Minggu Sama olahraga cowok-cowok. bareng. Iya, iya, iya. Ya, yang selalu kita dengarkan waktu pas pertemanan ya balik-balik ke Tuhan lagi gitu loh. Standarnya itu gitu. Jadi kayak misalnya udah bareng-bareng kayak gini. Gue nggak mau mungkira lah kami pernah buat nakal waktu pas hari Sabat bareng-bareng ya, tapi namanya anak-anak ya lah. Tapi kan itu basicnya kita. Jadi kita udah ngebangun sendiri. Jadi kayak misalnya lu ngebangun rumah, ada batu bata Yang yang kuat. udah rapuh, ada yang kuat, ada yang udah rapuh, ya kita buang gitu. Jadi kita sama-sama ngebangun lagi gitu. Nah, ini yang gue dapetin dari pertemanan gue di dasar ini gitu. Jadi kuatin aja fondasi pertemanan pertama. Gue nggak ngomong keluarga ya. Sejauh ini gue nggak ngomong keluarga karena kalau keluarga akan beda lagi konteksnya. Tapi ini gue ngomongin pertemanan. Jadi dasar gue adalah itu. Bersyukurlah gue mempunyai teman-teman yang ada dan hadir. Lo bayangin kayak contohnya gue langsung sebut nama lah. Arthur, Nio, Eben, Glemen, Hisar, Hadi, segala macam. Itu kita udah dari SD bareng sampai bahkan sampai sekarang pun ada di grup bareng-bareng. Kalau kayak misalnya di invite terus, ayo ikut join kebaktian apa segala macam. Si Glemen yang paling sering. Nah itu ya gue bersyukur dasar gue tuh masih ada sampai sekarang gitu loh. Jadi gue nggak terlalu khawatir untuk ngadepin pertemanan gue di luar. Kalau ada orang mau cekokin, ya bener-bener sampai itu barang masuk ke mulut gue baru gue bisa bilang itu cekokin. Kalau cuma nawar-nawarin mah ya nggak cekokin sih buat gue gitu loh. Jadi gue nggak terlalu khawatir karena dasar pertemanan gue udah sekuat itu sih dari dulu. Jangan khawatir kalau misalnya kita menolak, teman-teman kita itu nggak mau lagi temenan sama kita. Kalau emang dia menolak, kalau misalnya kita menolak dan dia nggak mau temenan, berarti dia emang bukan teman kita. Iya. Berarti dia hanya mau temenan sama kita kalau kita mau mengikuti dia, bukan karena dia nyaman sama kita nyaman sama dia. Tuh, jadi jangan takut untuk bilang tidak dengan hal yang dilarang. Ya, pokoknya jangan takut mengekspresikan diri sama teman-teman kita. Kalau memang kita nggak nyaman, ya nggak nyaman, bilang. Nggak usah nggak enak-enakan. Gitu. Iya, harus ngomong. Karena itu udah teman. Iya. Ntar ujung-ujungnya mereka menyesuaikan diri kan. Kan terbukti tuh. Iya, kayak gitu. Jadi terima kasih Arnold untuk hari ini, untuk sharingnya. Ya, thank you Arnold. Semoga sharingnya kali ini yang untuk mendengarkan bisa membantu dalam pertemanan. Kalau misalnya emang tidak bisa, sebaiknya menghindar. Kalau bisa, jangan lupa untuk prinsip dan berani mengatakan tidak untuk hal yang dilarang. Benar. Ya, itu betul. Oke, sampai di sini podcast kita. Ya, thank you so much for watching and listening. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen semua sosmed kita yang